Sayang, percayalah, kau adalah satu-satunya belahan jiwaku. Waduh, sweet banget. Hadeh, sejak kapan so sweet jadi sweet? Hehehe. Bahkan aku tidak akan tergoda sedikit pun, meski ada wanita cantik. Bisa aja kamu. Hah? Ya iyalah nggak tergoda. Lawang sampean sukanya pedang-pedangan. Ayolah sayangku, aku sudah nggak tahan. Iya. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Kalian tidak bawa HP kan? Kenapa kamu tanya HP? Takutnya kalian mau nyebarin ke sosmed. Tenang saja, kita kesini untuk menyadarkan kalian, bukan untuk mencela. Memang apa salah kami? Perasaan ini yang ngasih juga Tuhan kok. Memang benar, tidak ada yang salah dengan perasaan, tapi perbuatan kalianlah yang salah. Maksudnya, setiap orang punya perasaan suka. Bahkan lelaki normal pun kalau melihat wanita-wanita cantik juga punya hasrat. Tapi bolehkah mereka melampiaskannya dengan berzina? Tidak boleh dong. Zina kan dilarang oleh Allah. Sama saja, melampiaskan hasrat kepada sesama jenis juga dilarang oleh Allah. Apalagi ancaman hukumannya sangat berat. Dengar, kalian telah buta dan tuli terhadap perintah yang ditunjukkan oleh Allah. Rasakan ini. Ya. Tidak, sudahi perbuatan kalian. Jangan membuat Allah murka. Tapi kami sudah terlanjur melakukannya. Apakah Allah masih sudi pada kami? Allah selalu membuka pintu taubat para hambanya. Jadi jangan berputus asa. Baik, sesungguhnya engkau mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Sungguh kamu ini kaum yang melampaui batas. وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. Apa kata Nabi? Orang yang meminjamkan uang, pahalanya tahu pahalanya? 18 kali lipat dari sedekah. Bayangin, 18 kali lipat dari sedekah. Yang namanya pinjam itu tolong menolong. Saya pahalanya tahu 18 kali lipat dari sedekah. Antum wajib bayar. Kalau antum nggak bayar, maka ruh antum terkatung-katung antara bumi dan langit, nggak bisa masuk surga. Hati-hati loh. Nabi pernah tidak mau menyolatkan jenazah yang ada hutangnya. Kenapa? Karena Nabi jijik sama mayat yang ada hutang. Cara motong kuku yang diajarin dalam Islam, disebutin di kitab-kitab fikih sama ulama, ada 3 caranya. Ente ingat, setelah ini amalkan cara potong kuku seperti ini. Yang pertama yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Ghazali. Cara motong kuku mulai dari telunjuk kanan terus sampai ke kelingking. Ya, setelah itu jempol jangan belakangan, jempol kanan belakangan. Terus lari ke kelingking kiri, terus ke jempol kanan. Ke jempol kiri, terakhir baru ditutup dengan jempol kanan. Paham? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu cara. Itu versi Al-Imam Al-Ghazali. Mukmin dan muslim, apa bedanya? Kata Allah, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena ternyata iman yang baru kalian ucapkan di lisan itu, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kalimat iman. Ternyata kata Allah baru sampai lisan. Kalimat itu ketika diucapkan dengan lisan menjadi syarat sah pertama seorang menjadi muslim. Maka ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah. Anda, saya, kita muslim. Tapi kalau kalimat itu baru sampai di lisan, belum sampai ke hati, maka mohon maaf, statusnya belum beralih kepada mukmin, baru muslim. Di hadis Al-Bukhari
Nomor hadis 99 tadi, ternyata disebutkan oleh Rasulullah, kalimat la ilaha illallah kalau bersumber dari hati sampai ke hati, itu syarat pertama mendapatkan syafaat. Di Quran surah ke-49 ayat ke-14 disebutkan yang sampai ke hati itu kalimat la ilaha illallahnya, itulah sifat iman. Pemiliknya disebut dengan mukmin. Jadi setiap mukmin itu berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tapi setiap muslim belum tentu mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sepanjang syahadatnya baru mencapai lisan, belum sampai ke dalam kalbunya. Sekarang kalau kita bertanya lagi, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana ciri seorang mukmin itu yang syahadatnya sampai kepada jiwanya? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri yang khusus, dan ciri-ciri inilah menjadi ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Apa ciri khususnya? Hadirin, kalau kita mengamati Al-Quran, maka para ulama memberikan gambaran kepada kita, tidak pernah disebutkan kalimat iman, kecuali kata iman ini akan disandingkan dengan amal saleh. Sekarang pertanyaannya, kenapa setiap kalimat iman dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan amal soleh? Ternyata jawabannya, amal soleh itulah yang memberikan petunjuk tentang keimanan seorang muslim yang sudah sampai ke hatinya. Jadi kalau iman itu sudah sampai dari lisan ke hati, sampai ke jiwa kita, maka pembuktiannya akan tampak melalui sinyal iman yang diteruskan kepada perangkat tubuh untuk membuktikan kepada Allah, iman sudah sampai ke hati saya. Apa buktinya? Dengan amal. Amal yang didorong oleh iman itulah disebut dengan soleh. Maka itulah muncul kalimat amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, jika ada air di ember yang ukurannya bukan 2 kola, lalu terkena cipratan bekas wudhu, apakah air itu menjadi mustakmal? Baik. Nah, kalau memang air itu menjadi mustakmal, apakah air di ember yang tidak 2 kola itu harus dibuang? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada air, wah ini memang belajar itu harus sempurna ya. Air itu ada yang pertama air suci dan mensucikan, boleh dipakai wudhu. Air yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, semua itu suci dan mensucikan. Yang kedua air suci tapi tidak mensucikan. Air suci yang tidak mensucikan ada 2, yaitu yang pertama adalah air yang semula suci dan mensucikan, cuman sudah dipakai untuk bersuci, namanya air mustakmal. Buya janji juga, insya Allah Buya jelentrehkan, sering orang salah ini. Memang Buya langsung kemarin bab mandi besar, ini memang airnya belum kita bahas, biar seni lah dikit, karena mandi besar kan hampir setiap saat kita terjadi itu, kadang-kadang salah di situ. Kalau air insya Allah aman lah, air banyak. Yang kedua tadi air suci namun tidak bisa mensucikan. Yang pertama air suci yang sudah dipakai, namanya air mustakmal. Jangan salah paham, santri ngantuan menganggap air mustakmal itu adalah air sedikit yang kesentuh tangan. Mustakmal katanya. Oh bukan, ini enggak mustakmal. Air mustakmal adalah air sedikit yang sudah dipakai untuk membasuh yang wajib. Jadi kisah air mustakmal, kalau anda membasuh wajah, basuhan yang pertama yang menetes inilah mustakmal. Tapi kalau air ini bukan mustakmal nih, mustakmal, wong saya tidak wudhu. Mustakmal kan sudah dipakai untuk wudhu. Jadi sering orang salah paham. Dulu kan ada, kita pernah di suatu tempat dimarahi oleh satu orang, padahal dia yang salah, dibentak-bentak lagi saya. Ada bahasa Jawa itu padasan, yang tidak ngerti tidak ngerti. Yang ngerti padasan itu ada semacam kendi besar yang ada ini ya, biasa ditutup pakai sandal ya gitu. Saya tutup pakai tangan, memang sandalnya belum ada, wah dimarahi. Mustakmal bagaimana? Cuma nutup saja kok mustakmal? Goblok kau. Ya tahu yang goblok siapa ini. Maklum ngajinya ngantuan, anda aduk dengan kaki pun tidak akan jadi mustakmal itu air, karena anda bukan berbeda. Kalau air sedikit, anda setelah basuh wajah basuh tangan, celupkan basuh tangan, setelah diangkat maka
Ini masalah mustakmal, nanti insya Allah Buya jelentrehkan panjang lebar. Jadi ini nggak mustakmal, bisa dipakai